Dampak dari pajak dan suku bunga pinjaman pada cakupan perbedaan sewa, guna dan beli atau lease versus buy. Kelompok kami akan menjelaskan abstrak, pendahuluan, metode, dan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sewa dan beli pada akuntansi keuangan dan untuk menunjukkan dampak dari taraf pajak dan tarif pinjaman dengan menggunakan skenario teori sewa dan beli pada Plan Vanilla untuk menunjukkan isu-isu tertentu pada pajak dan suku bunga melalui teori yang telah dibuat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada kemungkinan terjadinya keuntungan dari leasing jika tarif pajak lease lebih tinggi dari lessor. Hal tersebut dapat terjadi saat terjadinya hal yang berlawanan dari konvensional wisdom, yang mana kebijakan ini dipertahankan pada beberapa teori lainnya. Dengan contoh, mengaitkan manfaat keseluruhan pada leasing dengan perbedaan tarif pajak. Tetapi manfaat sebenarnya karena perbedaan tingkat pinjaman dan perbedaan tingkat pinjaman mungkin merupakan sumber manfaat leasing yang lebih penting daripada pendapatan tarif pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Novia Tariagan. Yang kedua ada pendahuluan. Leasing atau sewa dalam ilmu keuangan manajerial terkemuka pada umumnya mencakup daftar singkat dari berbagai kemungkinan untuk motivasi untuk leasing, seperti fleksibilitas operasi yang lebih tinggi, keuntungan efisiensi dari spesialisasi kepemilikan, pengurangannya biaya transaksi, dan lain-lain. Next. Menurut Jack dan DeMarzo, leasing dapat menciptakan manfaat arbitrase pajak ketika lease memiliki tarif pajak yang lebih tinggi, asalkan pembayaran sewa cukup dipercepat relatif terhadap depresiasi pengurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Irmala. Baik, yang ketiga ada metodologi. Pada penelitian ini, metode yang digunakan memakai skenario teori sewa dan beli pada Plan Vanilla untuk menunjukkan isu-isu tertentu pada pajak dan suku bunga melalui teori yang telah dibuat. Dan terdapat 3 pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama, dampak waktu penyusutan dan pembayaran sewa, yang kedua, pandangan Burke dan DeMarzo tentang kebijaksanaan konvensional, dan yang ketiga, perbedaan suku bunga pinjaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Liana. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, terdapat 2 hasil yang ditemukan, yaitu yang pertama, pada pendekatan kebijaksanaan konvensional, bahwa manfaat utama leasing adalah karena arbitrase tarif pajak ketika pengguna memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada lessor. Namun, Burke dan DeMarzo di tahun 2017 menyajikan pandangan lain yang meyakinkan terhadap kebijakan konvensional tersebut, yaitu perbedaan tarif pajak dapat menjadi sumber manfaat leasing bahkan ketika pengguna memiliki tarif pajak yang lebih tinggi daripada lessor. Temuan yang kedua yaitu tidak ditemukannya pendekatan mengenai analisis manfaat leasing ketika pengguna dan lessor memiliki tingkat pinjaman yang berbeda, atau menyajikan skenario membingungkan yang mengklaim untuk menggambarkan keuntungan karena perbedaan tarif pajak. Padahal sebenarnya keuntungan tersebut disebabkan oleh sebuah perbedaan suku bunga pinjaman. Dari penjelasan tersebut, masalah ini menyimpulkan bahwa perbedaan tingkat pinjaman mungkin menjadi sumber manfaat sewa guna usaha yang lebih penting daripada perbedaan tarif pajak. Terima kasih sudah nonton, dan buat penonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Thank you. Thank you guys.